Halo teman-teman, sekarang gue akan melanjutkan membalas chatting-chatting dari teman-teman semua. Karena sudah banyak banget chatting yang masuk, jadi saya akan balas satu persatu. Eh, Mohon maaf kalau banyak delay ya, karena banyak sekali yang masuk, gue harus balas satu persatu pelan-pelan gitu ya. Oke, kita mulai. Selamat siang Pak Awan, mau tanya lagi. Apakah bisa jika istri ada harta juga ikut serta dalam PPS atas nama saya pribadi? Siang Pak, maaf baru balas. Bisa Pak. Suami istri adalah satu kesatuan secara pajak. Semua harta istri yang tidak punya NPWP terpisah adalah dianggap satu dengan suaminya. Oke. Karena selama ini istri tidak punya NPWP dan jika ada penghasilan dari usaha sampingan beliau selalu saya laporkan di SP tahunan. Betul. Oke. Jadi suami istri adalah satu kesatuan secara pajak. Kecuali si istri memisahkan pajaknya, memisahkan NPWP-nya, baru dia boleh melakukan perpajakan sendiri. Tapi kalau dia bergabung dengan suaminya, maka semua hartanya dan penghasilan digabung ke dalam SPT tahunan suami. Itu ya teman-teman, sudah clear. Oke, saya akan balas lagi. Aduh, banyak banget, ada 69 chatting. Satu persatu. Oke. Halo Pak Awan, mau tanya teks amnesti. Izin tanya Pak Awan, ibu saya umur 82 tahun, pensiunan pegawai swasta. Punya rumah beli tahun 2000 dibiayai anak-anaknya. Karena sudah pensiun juga pada saat beli rumah. Supaya nanti tidak ada masalah ketika jadi warisan, mohon jalan keluarnya Pak, apa yang harus anak-anak lakukan. Beliau tidak punya NPWP karena waktu peraturan NPWP sudah pensiun dan gajinya hanya 3 jutaan saja. Halo Pak, Bu, maaf baru balas. Dia nggak bilang berapa nilai harga rumahnya. Ini yang gue jadi bingung karena kalau harganya rumah kecil kan gampang diatur. Kalau harga rumahnya besar itu jadi masalah nanti gitu. Oke, caranya adalah laporkan saja di salah satu anak sebagai harta anaknya. Caranya ada dua. Cara satu adalah buat NPWP mama ya, ibu, terus bayar pajak dan lapor sebagai harta dia. Cara dua, laporkan saja di salah satu anak sebagai harta anaknya. Gitu ya. Nah, bayar pajak jika perlu atau ikut PPS. Cara 3, laporkan di masing-masing anak sesuai dengan proporsi warisannya. Bayar pajak jika perlu atau ikut PPS di masing-masing anak ini mengakui rumah tersebut sesuai dengan proporsi warisannya. Oke, jadi banyak sekali masalah warisan guys. Warisan itu rumahnya ada, tapi dulu belum dilaporkan di SPT-nya si orang tua. Sekarang ketika mau diwariskan, anak-anaknya itu pada was-was gitu loh, pada khawatir gitu. Gimana dengan perpajakannya? Ini jadi masalah. Kalau dulu belum dilapor, sebaiknya ya 3 cara ini. Yang si orang tuanya dibikinin NPWP, bayar pajaknya dan lapor sampai selesai, atau si anak-anaknya yang mengakui harta ini gitu. Atau salah satu dari anaknya saja yang mengakui ini harta gua gitu. Gua bayar pajaknya, gua akui selesai gitu. Oke, lanjut lagi. Oke. By the way teman-teman, gua jelasin lagi ya bahwa semua isi video gua ini bukanlah kajian akademis ya. Inilah bukanlah saran profesional, bukanlah saran konsultan pajak. Jadi dan ini tidak bisa dijadikan sebagai pedoman untuk Anda melakukan perpajakan Anda, gitu ya. Ini hanyalah diskusi santai saja, diskusi warung kopi dan ini sepenuhnya sebenarnya sih hanya imajinasi gue saja gitu loh. Kalau Anda lihat gue baca chatting itu sebenarnya cuman skrip yang saya baca. Oke, gitu. Ini dari kemarin. Halo Pak Bu. Halo Pak Bu, maaf baru balas. Halo Pak Awan, selamat siang. Boleh minta masukannya? Saya namanya si ini. Halo Pak. Oke, halo Pak. Saya punya aset rumah sama tabungan total
aset 600 juta. Sedangkan saya belum pernah lapor SPT dari pertama bikin NPWP tahun 2019. Itu bagaimana ya solusinya? Apa bisa langsung ikut PPS? Bisa langsung ikut PPS. Lapor 600 juta dan bayar pajak 14% PPS. Oke. Jadi kalau Anda baru pertama kali punya NPWP, bisa ikut PPS nggak? Bisa. Gitu. Apa mesti lapor mundur 5 tahun ke belakang? Dia tanya. Terus potensi pajaknya lebih murah yang mana, Pak? Ikut TA apa lapor mundur? Bisa juga lapor mundur. Yang lebih murah adalah lapor mundur. Lapor mundur ya. Lapor mundur dengan tax planning tertentu gitu guys ya. Jadi nggak sembarangan lapor mundur. Terus rumahnya saya beli di 2019, NJOP-nya 300 juta. Terus kalau kita ikut PPS berdasarkan harga NJOP apa harga sebenarnya? Jika ikut PPS pakai harga sebenarnya. Jika ikut PPS skema 2 ya. Kalau skema 1 pakai NJOP teman-teman. Kalau NJOP 2020 maksudnya ya. Kalau pakai skema 2 pakai harga sebenarnya. Harga perolehan. Kebetulan saya kerja bebas Pak, freelance. Kalau mau lapor mundur, penghasilan saya nggak pernah dicatat dari 2015 sampai sekarang. Oke Pak, lebih baik pakai konsultan pajak, bisa dibuat tax planning yang lebih baik. Itu kombinasi antara pembetulan SPT dan PPS. Dah. Gitu ya teman-teman, kalau Anda bingung, pakai konsultan pajak aja, karena daripada salah bikin kan lu repot nanti. Oke. Masih banyak, satu persatu saya balas. Oke. Halo Pak Awan, kantor di mana Pak? Supaya lebih detail mengenai pajak. Oke. Oke teman-teman, kalau teman-teman mau tanya, langsung telepon saya juga bisa. Saya mungkin sekarang waktunya agak susah ketemu, tapi chatting pasti saya balas. Kalau telepon biasanya saya angkat. Kalau saya nggak angkat mungkin lagi meeting, gitu ya. Halo Pak Bu. Maaf baru balas. Kantor saya. Biasanya ketemunya di mall atau di klien gitu. Atau online telepon juga lebih baik. Lebih baik sih telepon atau online lah lebih gampang lah daripada kita ketemu ya. Kalau Anda betul-betul lagi bermasalah barulah kita bisa ketemu. Kalau enggak usah, nggak perlu. Gitu. Oke, lagi nih. Ini panjang. Oke. Halo Pak Bu, maaf baru balas. Oke, ininya oke. Saya baca ya teman-teman. Selamat siang Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kebaikan dan pahala Bapak untuk berbagi banyak sekali insight dan informasi berharga di YouTube. Terima kasih Pak. Saya ingin bertanya, saya mendapatkan SP2DK untuk tahun 2016-2017 pada tanggal 1 November. Menurut surat itu, terdapat dana masuk hampir 10 miliar dari 2 orang yang merupakan transaksi valuta asing. Pada masa itu, rekening saya digunakan oleh almarhum ibu. Oleh karena itu, saya tidak tahu apapun mengenai hal ini, termasuk beli atau jual dengan siapa. Sudah ketemu AR pajak berkali-kali dan saya minta untuk di PPS-kan saja. Akan tetapi, akhir diskusi adalah meminta komitmen untuk melakukan perbaikan SPT 2020. Sesuai petunjuk Undang-Undang HPP, saya balas nih ya teman-teman, HPP dan program PPS tidak perlu pembetulan SPT, gitu ya. Oke. Akan tetapi akhir diskusi pembetulan SPT dengan nilai minimal 20% dari nilai PPS atau gila ya, atau 1xx juta. Saya bingung karena sudah kehabisan alasan untuk mengulur waktu lagi. Ini gila nih AR-nya. Guys, ini negeri Wakanda ya, bukan negeri Indonesia, bukan negeri yang Anda ketahui ya. Ini negeri imajinasi gua ya. AR-nya meminta pembayaran minimal 20% dari nilai PPS. Gila, guys. Gila. Oke? Inilah pegawai yang tidak berintegritas. Nggak boleh begini dong. Lu harus mengedukasi orang dengan cara yang benar gitu loh. Mengedukasi orang tuh ya apa adanya, sampaikan sesuai dengan perintah undang-undang. Undang-undang nggak ngomong begitu.
Ini nih. Cara preman seperti ini. Nggak boleh gitu. Oke, tapi ini imajinasi gua ya, teman-teman. Mohon maaf. Ya. Sekedar informasi, profit falas untuk calo pada umumnya hanya 5-10 rupiah dari selisih kurs. Oleh karena itu, sebenarnya profit dari transaksi itu tidak mungkin besar. Akan tetapi, karena almarhum sudah tidak ada dan itu data 2016-17, maka kami tidak memiliki dokumen pendukung. Pertanyaannya, apakah dengan melakukan perbaikan SPT akan mengganggu PPS? Tidak perlu pembentukan SPS. Oke. Satu ya. Apakah dengan melakukan perbaikan SPT akan mengganggu PPS? Tidak mengganggu. Ya, tidak mengganggu, tidak mengganggu. Silahkan saja kalau mau melakukan pembetulan SPT. Tapi tidak ada gunanya. Karena PPS menolak pembetulan SPT. 2. Apakah setelah perbaikan, maka tahun 2017 tidak termasuk atau tidak dapat di PPS-kan? Tetap boleh. Tapi PPS hanya melihat ke SPT 2020 saja. Yang normal. Bukan pembetulan. Bukan pembetulan setelah tanggal 29 Oktober 2021. 3. Apakah ada pendapat atau saran? Saran saya, tidak usah bayar sama sekali. Karena itu petunjuk dari undang-undang. Sampaikan secara tertulis bahwa saya mau ikut PPS, oleh karena itu, SP2DK ini harusnya akan gugur dengan sendirinya setelah saya ikut PPS. Jadi, mohon agar tidak ditingkatkan ke pemeriksaan pajak di Desember ini. Sampaikan secara tertulis. Suratnya ada, contoh suratnya ya. Contoh suratnya ada di YouTube saya yang judulnya apa ya? Judulnya Duta SP2DK. Oke. Itu ya teman-teman. Intinya semua perpajakan 2020, 19, 18, 17, 16 sudah tidak perlu dipermasalahkan. Sudah tidak relevan dipermasalahkan karena kita mau ikut PPS. Sedangkan PPS tidak mengakui semua pembetulan di SPT 2020 dan ke belakangnya. Apa yang dimaksud dengan pembetulan? Yang dimaksud dengan pembetulan adalah harta, hutang, penghasilan, penjualan, pembelian, data keluarga, data penghasilan dalam negeri, penghasilan luar negeri, semua isi dalam SPT sudah tidak ada gunanya kalau diperbaiki. Kalau gitu apa gunanya dong gue bayar pajak? Oke? Lu bayar pajak adalah fungsinya untuk menyogok si petugas pajak supaya tidak pemeriksaan. Itu cara preman, ya. Nggak boleh begitu. Jangan mau seperti itu, guys. Oke, lanjut. Oke. Halo, Pak Bu. Maaf baru balas. Gue mesti bikin standar nih tulisan ini. Oke. Jika belum pernah lapor SPT, tapi mau ikut PPS, bisa nggak? Harus sudah lapor SPT 2020, Pak. Karena ada aset seperti mobil, mau lapor SPT tahunan. Terima kasih, Pak Wan. Oke. Harus sudah lapor SPT 2020, Pak. Jika belum lapor, maka harus sudah dilapor ketika mau memasukkan formulir PPS di 2022 nanti. Oke, selesai. Jadi, syarat untuk ikut PPS salah satunya adalah sudah melaporkan SPT tahunan 2020, guys. Kalau Anda belum pernah lapor sebelumnya, atau Anda baru punya NPWP di tahun ini atau tahun depan, Anda harus lapor SPT 2020 dahulu, baru boleh ikut PPS. Nah, SPT 2020 yang Anda laporkan itu harus sesuai dengan penghasilan Anda di tahun 2020. Gitu. Lanjut. Oke. Panjang juga nih. Halo Pak Wan, kenalkan nama saya. Halo. Mau tanya mengenai pajak, di mana kendala perpajakan yang saya masih bingung. Awal saya mulai membuat NPWP Januari 2021. Dan hingga saat ini saya telah melakukan pembayaran dengan normal. Namun saat ini saya punya keinginan membeli rumah, di mana harga rumah tersebut lebih kurang 1,5 M.
KPR 2 tahun, sedangkan untuk pelaporan pajak yang saya lakukan tiap bulan adalah dengan omset 30 sampai 80 juta, bayar 0,5%. Pertanyaan 1, apakah dengan pelaporan pajak seperti itu, saya bisa melakukan pembelian rumah seharga itu? Tidak bisa lah. Tidak bisa, Pak. Ini perlu konsul ke konsultan pajak untuk dihitungin, Pak. Oke, 2. Pertanyaan kedua adalah, untuk usaha UMKM saya sebenarnya sudah bergerak sejak tahun 2017 di bidang usaha rumah makan. Namun, saya baru mulai melaporkan 2021. Apakah saya bisa melakukan pelaporan kembali di 2 tahun-tahun sebelumnya? Atau saya tetap mulai dari 2021? Pertanyaan adalah tergantung hartanya, Pak. Oke. Sebaiknya dilapor mundur sesuai kenyataannya supaya penghasilan dan hartanya dapat terlapor dengan benar. 3. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk harta yang diwariskan oleh orang tua kandung, nah warisan lagi nih. Namun orang tua belum meninggal, apakah akan dikenakan pajak dan berapa persen ya Pak? Jika belum meninggal, namanya hibah. Ya. Kalau orang masih hidup kasih ke anaknya namanya hibah. Kalau orang sudah meninggal kasih ke anaknya namanya warisan. Oke, namanya hibah. Jika harta itu belum dilapor di SPT orang tua, maka Bapak bisa melaporkan di SPT Bapak. Nilai pajaknya perlu dihitung ulang sesuai dengan nilai harta yang mau dilapor. Oke. Jika harta itu 1 juta, 100 juta akan berbeda dengan 1 M. Nggak ada tarif yang pas gitu. Nggak ada tarif single gitu, nggak. Mesti dihitung ulang. Terus, apakah dengan potensi pelaporan pajak yang saya lakukan dapat melaporkan harta pada tahun 2021 hingga nominal 1 M? Tidak bisa. Di mana harta tersebut dalam bentuk perhiasan hasil dari hadiah pernikahan di tahun 2017. Uang dalam bentuk mata uang asing tahun 2011 dan total tabungan suami istri. Tidak bisa. Untuk nilai 1M perlu konsul dengan konsultan pajak, Pak. Nanti dibuat tax planning yang sesuai untuk pelaporan pajaknya. Oke. Jadi kalau sudah ngomong miliar-miliaran, daripada lu salah, sebaiknya bayar konsultan pajak, nggak mahal kok untuk ngurusin seperti ini. Ya. Oke, lanjut. Pertanyaan lainnya. Halo Pak Bu, maaf baru balas. Ya, maaf baru balas. Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya. Oke. Saat ini saya berumur 23 tahun. Tahun ini kebetulan saya sudah terlanjur membuat NPWP. Tadi saya ada menonton video YouTube Bapak yang tentang apa ini ya? Tentang apa ini? Oh, jangan lakukan 7 blunder perpajakan Anda. Oke. Dari poin 6, ada Bapak mention kalau misalnya sudah membuat NPWP tapi belum melaporkan SPT tahunan, maka it's a God bless. Jadi jangan buru-buru untuk melaporkannya. Pertanyaan saya adalah, oh ya, lu sudah punya NPWP tapi lu belum lapor SPT tahunan, itu bagus. Kenapa? Karena PPS tidak mengakui SPT pembetulan, tapi PPS mengakui SPT normal. Karena Anda belum lapor, sekarang Anda bisa lapor dengan nilai yang benar supaya mendekati kebenaran gitu ya, supaya nanti di PPS Anda tidak perlu bayar pajak yang cukup tinggi untuk harta gitu. Pertanyaan saya adalah, dengan kondisi saya saat ini, di mana saya mempunyai harta kurang dari 200 juta, dan kebetulan saat ini lagi dalam kondisi di mana saya masih dalam status pengangguran. Apakah tahun depan lebih baik saya skip dulu untuk pelaporan SPT saya di mana saya belum pernah sama sekali melaporkannya? Oh, ya. Tetap perlu lapor. Tetap perlu lapor, Pak, kalau sudah terlanjur punya NPWP. Yang saya maksudkan God bless itu jika mau ikut PPS nanti gitu. By the way, NPWP tetap perlu dilapor SPT tahunannya gitu. Kalau masih nganggur, lapornya pakai form
1770 SS saja yang kecil nilainya. Yang tidak perlu bayar pajak. Gitu. Dah. Oke. Lanjut lebih bawah lagi. Halo Pak Awan, saya ada deposito 250 juta. Itu uang ibu saya yang dititipkan ke saya. Apakah itu terkena pajak? Atau pihak bank sudah memotong pajak atau bagaimana Pak? Oke. Halo Pak Bu, maaf baru balas. Jika si ibu sudah lapor 250 juta itu di SPT-nya ibu, maka si anak tidak perlu lapor lagi. Karena harta itu sudah diklaim oleh SPT ibu. Jika SPT ibu belum lapor harta itu, maka si anak yang perlu lapor dan bayar pajaknya. Oke. Pihak bank memotong pajak ini tidak bisa dipakai argumennya. Karena yang dipotong itu adalah pajak atas bunganya saja, bukan atas hartanya. Oke, jadi banyak orang salah berpikir, guys. Dia berpikir bahwa deposito atau nilai bank gua itu sudah dipotong pajak oleh bank, sehingga dia berpikir gua nggak usah bayar pajak lagi atas penghasilannya. Salah, ya. Karena bank hanya memotong pajak atas bunganya saja, bunga deposito dan bunga bank. Oke, sedangkan uangnya itu belum kena pajak. Ya, uangnya itu berasal dari penghasilan Anda, dari dagang atau usaha atau kerja. Ini yang belum kena pajak. Oke, ini yang harus kena pajak. Itu ya, teman-teman. Jangan salah persepsi ya. Oke, lanjut lagi. Oke. Halo, Pak Awan. Ada pertanyaan nih. Satu. OP yang belum punya MPWP, bagaimana prosedurnya? Belum punya MPWP, buat MPWP dahulu. Setelah itu buat SPT 2020 dilapor, barulah boleh ikut PPS ya. Kalau Anda belum punya MPWP, mau ikut tax amnesty, maka Anda harus bikin MPWP dahulu, bikin EVIN-nya, terus lapor SPT 2020, baru boleh ikut PPS. 2. Bisakah buat MPWP di tahun 2022 langsung ikut PPS? Boleh. Buat MPWP di 2022 tetap harus lapor SPT 2020 dahulu, barulah boleh ikut PPS. Oke, itu ya teman-teman. Jadi, kalau Anda baru bikin MPWP 2021 ataupun 2022, Anda tetap harus bikin SPT 2020 dahulu, baru boleh ikut program PPS. Kenapa? Karena dasar untuk menilai harta di program PPS adalah SPT tahunan 2020. Gitu, guys. Oke. Ada pertanyaan lagi? Halo Pak Awan, mau tanya, berapa persen sebenarnya hitungan pajak PPN untuk pengusaha mobil bekas jika menjadi PKP omset di atas 4,8 M? Oke. Mobil bekas, kalau nggak salah, PPN-nya 1%, Pak. Tapi saya kurang pasti juga aturannya ya. Mesti pelajari lagi aturannya dengan jelas. Oke? Jadi kalau Anda dagang mobil, kan omsetnya besar tuh, tapi untungnya kecil. Nah, itu bagaimana prosedurnya, mesti dianalisa lagi, teman-teman. Analisa lagi, karena gue tidak pasti mengenai PMK-nya peraturan nomor berapa, gitu. Kalau nggak salah, PPN-nya sih PPN yang khusus, yang 1% atau berapa, gitu. Lanjut. Halo Pak Awan. Asuransi non-unit link tradisional, asuransi unit link, apakah perlu dimasukkan di SPT? Oke. Dilapor hanya nilai investasinya saja, Pak. Oke. Bukan nilai premi yang hangus, ya. Jadi kalau teman-teman punya investasi, punya unit link asuransi, kan dia pecah tuh, ada tabungan, ada premi hangus, ada tabungan investasi. Nah, tabungan investasi ini saja yang kena pajak. Bukan pajak, yang dilapor di SPT tahunan. Itu ya, sebagai harta. Kenapa? Karena kalau hari ini lu tutup asuransi itu, maka nilai tabungan dan investasi inilah yang akan kembali ke tabungan Anda. Maka itu adalah harta Anda. Kalau yang hangus sudah bukan harta lagi. Oke.
Terus, kalau misalkan untuk asuransi yang non-unit link tradisional, di SPT perlu dicatat saja. Terus, untuk pembayaran preminya per tahun per bulan, perlu dihitung dari pendapatan per tahun per bulannya. Kalau tradisional yang hangus preminya, tidak perlu dilapor, Pak. Misalkan saya bayar premi untuk asuransi non-unit link tradisional setiap bulannya 1 juta. Dan misalkan pendapatan saya 20 juta, maka yang saya laporkan di SPT itu pendapatan saya 20 juta atau tetap 20 juta tanpa ada tanpa ada pengurangan premi. Nah, jadi gini persepsinya. Pendapatan yang dilapor tetap 20 juta. Oke. Terus hartanya nilai investasi asuransi. Jika tidak ada, maka tidak lapor harta investasi asuransinya. Itu, Pak. Oke, beres. Oke, lanjut. Ini sudah hampir setengah jam. Masih banyak, guys. Oke, tanya lagi ya. Misi Pak Awan, saya mau bertanya untuk masalah tax amnesty. Apakah boleh? Boleh, tapi to the point ya. Langsung saja ditanyakan teman-teman. Jangan cuma nanya doang, boleh apa enggak, tapi lu nggak sebutin masalahnya. Ini menambah masalah buat gua karena gua mesti buka dulu dan tidak ada kasus yang perlu dibalas gitu. Oke, kalau mau bertanya langsung aja tanyain, nggak ada masalah gitu ya. Terus lanjut. Oke, ada 6 pertanyaan. Ini untuk sekarang yang terakhir ya. Halo Bapak Ibu. Mau tanya, apakah TA kali ini khusus hanya untuk perorangan saja? TA kali ini ada 2 skema. Skema 1 untuk yang sudah pernah ikut TA 2015, ini bisa OP dan badan. Skema 2 tahun 2016 sampai dengan 2020 hanya untuk OP saja, Pak. Oke. Terus, soalnya saya lihat di video-video rata-rata nggak nyinggung perusahaan. Betul, memang. Iya, Pak. Yang perusahaan tidak bisa pakai skema 2. Boleh dibilang akan sedikit sekali perusahaan mau ikut PPS skema 1. Ya, nggak ada guna. Skema 1 kan udah kadaluarsa. Pertanyaan lainnya, saya ada kredit apartemen di Kuala Lumpur kurang lebih 3,5 M dalam rupiah. Apakah saya bisa declare dalam TA ini dan bagaimana declare-nya karena bayarnya kami kredit? Oke. Cara declare ya, harga 3,5 M. Masih terhutang contohnya 2 M. Sehingga nilai net hartanya adalah 1,5 M. Oke, maka ikut PPS senilai 1,5 M net bersih ya, kalikan tarif. Oke, untuk harta luar negeri tarifnya adalah kalau skema 1 itu kalau nggak salah 11%, skema 2 18%. Oke. Terima kasih banyak Bang Awan. Oke, pertanyaan lainnya. Maaf jadi banyak ya. Oke, nggak apa-apa. Kami bekerja dalam perusahaan keluarga dan sudah terbentuk PT. Kalau PT sudah bukan perusahaan keluarga lagi ya teman-teman. Sementara ini kami ada pakai konsultan akunting dan pajak. Namun menurut kami ya mungkin kurang tepat kali ya. Konsultan pajak kami kurang maksimal atau optimal sehingga jarang sekali kami disarankan ini dan itu agar bisa membayar pajak lebih rendah. Sepertinya ikutin aja gitu. Saya belum tentu benar ya. Apakah bisa kami konsul ke Bang Awan, barangkali bisa bantu kami sehingga bisa lebih saving atau setidaknya salah sehingga bayar lebih tinggi padahal ada celah-celah yang bisa bayar lebih rendah. Bisa Pak, bisa telepon saja kalau perlu atau kasih saya dokumennya atau kasih saya foto dokumennya. By the way, mohon maaf kalau slow respon, soalnya saya banyak meeting belakangan ini. Oke, baik. Untuk hari ini itu dulu teman-teman.
Nanti gua bikin lagi video berikutnya khusus untuk tanya jawab yang untuk TA ini. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi.